Bismillahirrahmanirrahim. Lihat dari sisi tempatnya. Amalan hati lebih utama daripada amalan anggota badan. Amalan hati lebih utama daripada amalan apa? Anggota badan. Amalan hati contohnya apa, Pak? Ikhlas. Terus apa lagi? Tawakal. Terus apa lagi? Cinta, benci, takut, berharap. Ini amalan hati. Menuntut ilmu termasuk amalan hati juga, kata Ibnu Qayyim. Sebab yang berfungsi untuk memahami ayat-ayat Allah adalah hati. Ya. Maka ini yang paling utama, Pak. Bahkan di sisi Allah, seseorang itu yang dinilai adalah yang ada di hatinya dan amalnya juga. Para sahabat, infaknya dengan 1 mud, sementara kita berinfak dengan emas sebesar apa? Gunung. Ternyata infaknya kita belum bisa mengalahkan infaknya sahabat 1 mud. Apa yang menentukan, Pak? Bukan kuantitas, tapi yang menentukan itu yang ada di hati mereka. Mereka jauh lebih ikhlas, mereka jauh lebih kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin ikhlas, semakin kokoh menghunjam di dada keimanan seorang hamba, amalan yang sedikit pun menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya Rasulullah la tasubbu ashabi fa walladzi nafsi biyadihi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Demi zat yang diriku berada di tangannya. Kalaulah di antara kalian ada yang berinfak dengan sebesar emas gunung, tidak akan sampai dengan infak mereka 1 mud atau setengah mud. Yang membedakan apa? Yang ada di hati-hati. Di hati mereka. Nah, ini menunjukkan, Pak, ya, amalan hati itu lebih bagus. Namun terkadang kita ini lebih banyak memperhatikan amalan badan daripada memperhatikan amalan apa? Amalan hati. Bagus, kalau amalan badan bagus, bagus sekali. Pahalanya besar, besar sekali. Berpengaruh kepada hati, betul. Tapi terkadang ketika kita sudah banyak amalan soleh, rasa ujubnya muncul, Pak. Oh, saya ini udah sholat tahajud tiap hari, sedekah tiap hari, puasa Senin Kemis gak pernah tinggal. Pas ngelihat temennya yang amalannya biasa-biasa saja, kecil. Akhirnya apa? Kita menganggap remeh orang tersebut. Sombong. Sebab sombong itu hakikatnya apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Kenapa bisa terjadi? Karena kita kurang memperhatikan amalan hati. Kita sudah banyak hafal Quran, hafal hadis, banyak ilmu yang kita kuasai. Rupanya tumbuh rasa bangga diri, ujub dengan banyaknya ilmu. Menuntut ilmu bagus, disyariatkan betul, tapi ingat, hatinya dijaga juga. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri apa? Laisal ilmu bikathratir riwayah, walakinnal ilm al-khasyah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya hafalan riwayat, tapi hakikat ilmu itu dengan apa? Yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat perhatian mereka kepada hati mereka lebih daripada perhatian mereka kepada badan. Kata Qurrah bin Muawiyah, kana afdaluhum inda salaf aslamahum qalban wa lisana. Dahulu menurut orang-orang salaf terdahulu, salaf itu yaitu para sahabat, ya. Adalah orang yang paling utama di sisi mereka adalah orang yang paling selamat lisan dan hatinya. Semakin lisan dan hatinya selamat, semakin di mata Allah itu besar, akhi, ya agung. Makanya kan Rasulullah SAW pernah kan, suatu ketika sedang berkumpul dengan sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah bersabda, "Yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah." Sekarang muncul seorang laki-laki penduduk surga.
Rupanya seorang ansor datang sambil menenteng sendalnya, sementara rambutnya terlihat habis wudhu. Keesokan harinya Rasulullah bersabda lagi, yatlu'ul al rajulun min ahlil jannah. Akan keluar sekarang penduduk surga. Rupanya orang kemarin lagi. Keesokan harinya Rasulullah bersabda lagi, muncul sekarang penduduk surga. Rupanya orang itu lagi. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As merasa penasaran. Hebat sekali orang ini. Akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As pun datanglah ke rumahnya dia. Lalu berkata, hai fulan, boleh saya nginap di rumah Anda 3 hari saja? Karena saya sedang bermasalah dengan ayah saya. Ya. Oh silakan. Rupanya Abdullah bin Amr itu ingin melihat bagaimana ibadah orang ini. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dia penduduk surga. Setelah 3 hari Abdullah bin Amr tidak melihat ada amalan istimewa. Biasa saja. Akhirnya Abdullah bin Amr mengatakan, aku ini sebetulnya tidak ada masalah sama bapakku. Cuma aku mendengar Rasulullah 3 kali mengatakan engkau penduduk surga. Aku ingin melihat amalmu, ternyata tidak ada yang istimewa, kata Abdullah. Kata sahabat ini, ya amalan saya seperti itu yang kamu lihat. Namun saya tidak pernah dengki kepada siapapun juga. Rupanya hatinya bersih, Pak. Sementara kita ini hatinya penuh dengki. Ya, sesama pebisnis dengki sama temannya, sama-sama pebisnis. Sesama penuntut ilmu dengki sama penuntut ilmu yang lain yang lebih banyak ilmunya. Sesama ustadz dengki karena banyak-banyakan jumlah pengikutnya. Ya. Bisa terjadi tidak? Karena yang namanya hidup itu tidak pernah lepas dari yang namanya persaingan loh Pak. Dan yang namanya dengki itu biasanya muncul dari persaingan. Ketika persaingan muncul, di situ akan muncul kedengkian. Makanya jarang sekali orang yang bersih hatinya dari dengki. Rupanya sahabat ini bersih hatinya dari dengki. Gara-gara itu dia masuk surga, Pak. Makanya kita perhatikan amalan hati kita ini. Hati kita ini sudah bersih belum dari penyakit-penyakit itu? Ya, kesombongan, cinta dunia, syahwat dan yang lainnya. Perjuangan untuk membersihkan hati itu Pak, berat Pak, berat. Tak mudah Pak. Nah ini, ternyata amalan hati lebih utama dibandingkan dengan amalan apa? Anggota badan. Tapi tetap amalan anggota badan itu pun sangat berpengaruh kepada hati.